Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Statistika, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dan juga perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eunika Nanda Putri dengan NIM 230 101 211 30071, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yogi Prabowo dengan NIM 230 101 211 20035. Yang ketiga ada Randy Rifai dengan NIM 230 101 211 20013. Yang keempat ada Maratu Solihah dengan NIM 230 101 211 20049. Yang kelima ada Zahidah Aulia Nur Afifah dengan NIM 230 101 211 30065. Yang keenam ada Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 230 101 211 20025. Dan yang terakhir ada Dadang Panggi Rahmat C dengan NIM 230 101 211 20005. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Eunika Nanda Putri dengan NIM 230101211 371. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendugaan sampel besar. Teori pendugaan banyak digunakan dalam kegiatan penelitian di mana fungsinya untuk menduga nilai parameter tertentu, apakah terkait dengan sebaran nilai sentral yang berisi rata-rata, nilai median modus, kesimpangan atau proporsi menurut Santoso 2019. Menurut Fitriah 2015, pendugaan adalah proses menggunakan sampel statistik untuk menduga hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Sedangkan pendugaan parameter adalah pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak atau disebut sampel. Itu menurut Unindra tahun 2012. Salah satu penduga titik bagi rata-rata populasi adalah statistik. Distribusi penarikan sampling X berpusat di mu, dan dalam sebagian besar penerapannya ragamnya lebih kecil daripada ragam penduga-penduga lainnya. Oleh karena itu, sampel rata-rata digunakan sebagai nilai pendugaan titik rata-rata populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yogi Prabowo dengan NIM 230 10 12 112 0035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari laboratorium 6, yaitu pendugaan parameter dengan sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Yuk langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja kita belajar mengenai pendugaan parameter dengan sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pendugaan parameter dan pendugaan interval. Jadi, pendugaan parameter ialah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sebaran nilai yang menjelaskan ciri dari suatu populasi. Sedangkan pendugaan interval itu suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Itu menurut Irianto A 2014. Nah, hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan interval akan menerapkan interval keyakinan atau interval kepercayaan atau confidence limit yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ST kurangi Z setengah
simpangan baku ST kurang dari parameter kurang dari ST Y setengah simpangan baku ST, di mana ST itu statistik, sampel atau penduga. Juga simpangan baku. Sedangkan Z setengah A baku itu koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang digunakan dalam pendugaan interval dan nilainya diberikan dalam tabel luas kurva normal. Nah, ciri-ciri suatu penduga yang baik itu meliputi harus memiliki tidak bias, konsistensi, efisiensi, dan sufisiensi. Tidak bias itu artinya dapat menduga nilai parameternya. Konsistensi yaitu suatu penduga dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah mendekati tidak terhingga, maka penduga tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Itu yang ketiga, efisiensi, yaitu suatu penduga akan dikatakan efisiensi apabila memiliki varians yang kecil. Yang keempat yaitu sufisiensi, yaitu suatu penduga dikatakan sufisien apabila penduga itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Untuk jenis-jenis penduga interval sendiri itu ada 3. Yang pertama itu pendugaan parameter dengan sampel besar, yaitu N lebih dari 30. Yang kedua yaitu pendugaan parameter dengan sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Dan yang ketiga itu pendugaan interval untuk beda 2 rata-rata dan 2 proporsi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter dengan sampel kecil, yaitu N kurang dari 30, sesuai yang saya singgung di awal tadi. Pendugaan parameter dengan sampel kecil N kurang dari 30 itu terjadi jika sampel kecil, maka pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan distribusi T dan standar deviasi S dengan rumus T sama dengan rata-rata kurang mu dibagi S per akar N. Pendugaan parameter sendiri dengan sampel kecil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendugaan parameter mu dengan simpangan baku tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Yang kedua yaitu pendugaan parameter mu dengan simpangan baku tidak diketahui dengan populasi terbatas. Dan yang ketiga yaitu pendugaan parameter proporsi. Untuk yang pendugaan parameter mu dengan simpangan baku tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas itu dengan rumus rata-rata kurangi T kali S per akar N, kurang dari mu kurang dari rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Selihah dengan NIM 23011121120049. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai pendugaan parameter ukuran sampel besar. Nah, untuk materi pendugaan dengan ukuran sampel besar itu, untuk sampel besar semua penduga titik akan mendekati distribusi samping normal dengan galat standar seperti pada tabel berikut. Ini adalah tabel galat standar. Jika parameter sasaran theta-nya adalah mu P, mu1 min mu2 atau P1 min P2, maka untuk sampel besarnya yaitu Z sama dengan theta X bar. Theta X bar itu adalah penduga titik dikurangi dengan parameter sasaran dibagi galat standar. Nah, akan mendekati distribusi normal standar. Akibatnya, Z adalah suatu besaran pivot dan metode pivot
dapat digunakan untuk menghasilkan selang kepercayaan untuk parameter sasaran theta menit Swari. Menurut Kesemawati, pendugaan interval untuk rata-rata sampel besar dengan N lebih dari 30 untuk populasi tidak terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan tahu diketahui. Rumusnya adalah X bar dikurangi rumusnya adalah mu terletak di antara X bar min Z dikali tau X bar dan juga X bar plus Z dikali dengan tau X bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaida Aulia Nur Afifah dari kelas peternakan A dengan NIM 2301121130065. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika TM6 dengan judul yaitu pendugaan parameter dengan sampel kecil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan parameter sampel kecil. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pendugaan parameter itu. Pendugaan parameter adalah melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Sebagai contoh adalah seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi sebenarnya dari pemilih yang akan memilihnya dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan bagi proporsi populasi yang sebenarnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan parameter sampel kecil. Pendugaan parameter sampel kecil yaitu selang kepercayaan bagi mu atau rata-rata tidak diketahui, dan S adalah nilai tengah, dan simpangan baku contoh berukuran N kurang dari 30 atau sampel kurang dari 30 dan ragam tidak diketahui. Maka selang kepercayaan atau 1 min alfa 100% bagi rata-rata adalah X bar min to A per 2 kali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus to A per 2 alfa per 2 kali S per akar N. Dalam hal ini adalah nilai to A per 2 dengan V sama dengan N-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Rifai dengan NIM 2301221120013 dari kelompok 1 peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasan pendugaan parameter dengan sampel besar. Baik, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan pendugaan parameter dengan sampel besar. Di sini sudah terdapat beberapa soal. Kita akan mencoba soal nomor 3. Yaitu dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Diketahui X sama dengan 30 juta dan S sama dengan 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa rata-rata gaji para pegawai tersebut. Kita akan membahasnya. Yang pertama, yang diketahui yaitu N atau sampel sama dengan 100, kemudian X bar-nya sama dengan 30 juta, kemudian simpangan baku atau tau-nya yaitu 6 juta, kemudian selang kepercayaan yaitu 95%, maka alfanya sama dengan 5%, Z kali setengah alfa sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 0,025 sama dengan 1,96. Ini didapat dari tabel Z. Kemudian
rumus untuk mencari pertanyaan yang diajukan yaitu X bar dikurangi setengah alfa dikali to dibagi akar N kurang dari mu. Mu kurang dari X bar ditambah setengah alfa dikali to per akar N. Kemudian yang sudah diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 30 dikurangi 1,96 dikali 0,6 kurang dari mu kurang dari 30 ditambah 1,96 dikali 0,6, maka menjadi 30 dikurangi 1,176 kurang dari mu kurang dari 30 ditambah 1,176, maka didapat hasil yaitu mu lebih dari 28,824 dan mu kurang dari 31,176. Jadi rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut berkisar antara 28,824 sampai dengan 31,176 juta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Spitana Wangulan dari kelompok 1 Statistika dengan NIM 230011211200025. Saya akan memaparkan mengenai soal dan pembahasan dari pendugaan parameter sampel kecil. Contoh soalnya yaitu penelitian dilakukan terhadap 16 sampel mahasiswa jurusan peternakan untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 mahasiswa tersebut, didapat rata-rata pengeluaran mereka per bulannya adalah 500.000 dengan standar deviasi 100.000. Dengan interval keyakinannya 95%, buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa jurusan peternakan dengan menggunakan A. Pendugaan parameter mikro di mana sigma tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. B. Pendugaan parameter mikro di mana sigma tidak diketahui dengan populasi terbatas. Cara menjawab dan pembahasannya yaitu yang dari soal A, pendugaan parameter mikro di mana sigma tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Kita menentukan N. N tadi dilihat dari sampel mahasiswanya ada 16. Nah, X barnya itu 500, S sama dengan 100. Maka TY dalam kurung 0,025 degree sampai freedom atau sama dengan DF sama dengan dalam kurung N kurang 1 dibagi 15 sama dengan 2,131, maka hasilnya yaitu 500 dikurang 2,131 dikali 100 per akar 16 kurang dari mikro kurang dari 500 ditambah 2,131 dikali 100 per akar 16. Maka hasilnya adalah begini, 446,725 kurang dari mikro kurang dari 553,275. Dengan tingkat keyakinannya yaitu 95%, rata-rata tingkat pengeluaran mahasiswa peternakan adalah antara 446,725 sampai dengan 553,275. Contoh soal yang ke B dan pembahasannya itu pendugaan parameter mikro di mana sigma itu tidak diketahui dengan populasi terbatas. Rumusnya adalah akar N dikurang N kecil per N besar dikurang 1 sama dengan akar 100 dikurang 16 dikurang 100 dikurang 1 sama dengan akar
0,848, hasilnya adalah 0,92. Sehingga pendugaan intervalnya menjadi 500 dikurangin 2,131 dikali 100 per 16 dikali 0,92 kurang dari mikro kurang dari 549,07. Dengan tingkat keyakinannya 95%, rata-rata tingkat pengeluaran mahasiswanya peternakan adalah antara 450.930 sampai dengan 549.070 rupiah. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendugaan interval akan memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval, atau dengan kata lain kita dapat menyatakan beberapa besar kepercayaan kita bahwa interval benar-benar mencakup parameter yang diduga. Untuk pendugaan parameter sampel besar, semua penduga titik akan mendekati distribusi samping normal dengan galat standar. Untuk ukuran sampel yang kecil, keruncingannya berbentuk distribusi T yang kurang dibandingkan dengan distribusi Z, dan jika meningkatnya ukuran sampel mendekati 30, maka bentuk distribusi semakin mendekati bentuk distribusi Z. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.